Bisa. Oke. Wes. Baik. Oke, selamat sore kawan pajak semua. Nah, sore-sore kita live sambil masak ya kan, menyiapin untuk Ngabuburit ya, Mas. Ngabuburit nih Ngabuburit ceritanya. Temanya ngabuburit. Ngomong-ngomong tentang SPT tahunan gitu. Tapi nggak ngomongin pajak option ya ini ya? Enggak. Beda ya. Kita Beda tidak ya? menangani pajak option. Oh baik, jadi itu beda ranah bagi teman-teman kawan pajak semua. Sore hari ini teman-teman dari KPP Candisari, ini kita ngajak ngabuburit nih, ngabuburit untuk membahas yang lagi viral, yaitu SPT tahunan via Cortex. Saya Enggar dan juga bersama teman saya, Marcel. Nanti kita akan membahas mengenai Cortex, terutama perihal SPT tahunan. Terus ini mengenai Cortex ini Mas, sebenarnya apa sih yang kita harus siapkan mengenai SPT tahunan Cortex ini? Oke, Mas Enggar dan kawan-kawan pajak sekalian. Kawan-kawan pajak kan pasti sekarang udah tahu ya kalau DJP punya satu aplikasi baru namanya itu Cortex sejak 1 Januari 2025. Jadi aplikasi ini menggabungkan semua layanan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak nih kawan pajak ya. Mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan semua permohonan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk bisa memanfaatkan aplikasi Cortex ini, Mas Enggar, itu tergantung dari kriteria wajib pajak semua. Jadi wajib pajak perlu melakukan aktivasi dan juga permintaan kode otorisasi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak di era Cortex ini. Nah, untuk aktivasi sendiri itu nanti ada 3 kategori kawan pajak agar bisa melakukan aktivasi di Cortex. Yang pertama, itu bagi kawan pajak yang sebelumnya tidak memiliki NPWP sama sekali. Kemudian yang kedua, memiliki NPWP tapi belum pernah memanfaatkan layanan DJP online. Atau yang ketiga, kawan pajak yang memiliki NPWP dan sudah memanfaatkan layanan DJP online. Nah, ketiga cara ini berbeda nih Mas Enggar perlakuannya. Bagi kawan pajak yang tidak memiliki NPWP atau sudah memiliki NPWP tapi tidak pernah melakukan aktivasi di DJP online, maka kawan pajak bisa melakukan aktivasi secara mandiri di halaman Cortex. Itu menunya di paling bawah. Paling bawah ya? Paling bawah. Aktivasi ya? Betul. Aktivasi akun Cortex pertama kali. Itu nanti bagi kawan pajak yang tidak memiliki NPWP dan kawan pajak yang punya NPWP tetapi belum pernah memanfaatkan layanan DJP online. Nah, kalau yang ketiga kawan pajak yang sudah punya NPWP dan rutin melakukan pelaporan di DJP online, maka caranya lebih mudah Mas Enggar. Gimana itu Mas? Caranya kawan pajak nanti bisa klik lupa password di bagian halaman muka Cortex. Nah, nanti tinggal memasukkan nomor KTP dan juga email. Kemudian bikin password baru Mas Enggar gitu. Oke, nah ini kalau yang sudah nih Mas. Pertanyaannya kayak gini Mas. Seumpama nih yang sering terjadi di lapangan ya. Waduh, emailku lali Mas atau lupa nih. Nomor HP-ku juga lupa Mas. Nah, itu nanti solusinya gimana? Nah, kawan pajak kan kadang-kadang nomor HP mungkin sering berganti ya, atau email juga kadang-kadang kita ganti, kita lupa password email kita. Nggak usah khawatir kawan pajak yang emailnya sudah berganti atau nomor HP-nya sudah ganti, maka sekarang bisa melakukan penggantian secara mandiri. Kalau kawan pajak belum pernah aktivasi Cortex, maka silakan menuju ke menu aktivasi akun kawan pajak. Nah, nanti di situ kawan pajak bisa langsung mengganti nomor HP dan juga email melalui serangkaian verifikasi kode OTP tentunya ya. Nah, tapi kalau kawan pajak sudah pernah melakukan aktivasi Cortex, kemudian di tengah jalan ini mau ganti email gitu ya, atau ganti nomor HP, kawan pajak bisa mengupdate-nya di menu profil. Nah, jadi sekarang gampang nih Mas Enggar. Kalau ganti email, ganti nomor HP, nggak perlu secara datang mandiri, ya, secara mandiri, nggak perlu datang ke KPP, semua bisa dilakukan sendiri. Cortex ini, apakah semua wajib pajak ini diharuskan menggunakan Cortex ini Mas untuk laporan SPT tahunan? Apakah masih boleh menggunakan DJP online ataukah
gimana ini pembagiannya? Oke, Mas Enggar dan kawan-kawan pajak. Jadi kalau dulu nih kita sering pakai drama Evin ya Mas Evin, ya. betul. Evin ya. Tahun lalu nih kawan pajak, kalau kita lupa password DJP online, kita pasti sudah diribetin sama yang namanya drama Evin. Kita ke KPP, minta Evin, Lupa kemudian Evin gitu lupa ya. Evinnya dan sebagainya. Nah kawan pajak, untuk pelaporan SPT tahunan 2025 yang kita laporkan sekarang di 2026 itu sudah menggunakan aplikasi Cortex Mas Enggar. Jadi sudah tidak lagi menggunakan DJP online, kawan pajak ya. Nah sehingga kami himbau kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi Cortex dan juga melakukan permintaan kode otorisasi gitu. Jadi sudah wajib ya Mas Berarti Enggar ya. semua ya Mas, Semua tanpa terkecuali. Tanpa gitu terkecuali ya. sekarang semua sudah harus beralih pakai Cortex. Wah ini jadi bagi rekan-rekan wajib pajak yang ada semua. Jadi untuk tahun 2026 ini SPT tahunannya untuk tahun pajak 2025 sudah menggunakan Cortex. Jadi tidak ada pilihan lagi untuk menggunakan DJP online. Benar. Kecuali kalau ada pembetulan di SPT yang lama gitu ya Mas ya. Betul. Nah ini kalau kita SPT, terutama ini yang orang pribadi nih Mas, dokumen apa aja yang harus kita siapkan nih? Oke. Kawan pajak, secara prinsip pelaporan SPT tahun ini di Cortex itu tidak jauh berbeda dengan pelaporan SPT di masa yang lalu di DJP online. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kawan pajak melaporkan SPT tahunan nanti? Tentu kalau kawan pajak bekerja sebagai pegawai atau karyawan, kawan pajak perlu menyiapkan bukti potong pajak dari kantor. Ya, meskipun sekarang bukti potong itu juga sudah bisa, gitu sudah ya? otomatis Mas Enggar, sudah otomatis masuk ke bagian bukti potong saya. Ya, atau di bagian dokumen ya, gitu ya. atau di dokumen saya itu sudah otomatis kawan pajak bisa dapatkan. Gitu. Dan nanti bukti potong itu juga otomatis mengisi SPT Mas Enggar namanya gitu kawan pajak. Jadi kawan pajak nggak perlu ngisi satu persatu seperti zaman dulu karena bukti potong itu sudah otomatis terisi. Dengan gitu. catatan kalau lawan atau pemberi kerja menerbitkan bukti potongnya melalui aplikasi Cortex kawan pajak. Nah kalau bikinnya masih manual lewat Excel ya sama aja gitu ya. Nah, kawan pajak, kemudian yang kedua, kalau kawan pajak bekerja sebagai pengusaha, memiliki penghasilan sebagai pengusaha, maka kawan pajak perlu mempersiapkan daftar peredaran bruto. Oke. Omset yang jadi satu omsetnya bulan. setiap bulan Ya. direkap dalam 1 tahun. Betul. Jadi kawan pajak perlu mempersiapkan rekapitulasi peredaran usaha atau omset selama 2025. Kemudian bagi kawan pajak, orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, kemudian pengacara, arsitek, kemudian pengajar dan sebagainya, maka kawan pajak juga perlu melakukan rekapitulasi penghasilan bulanan selama 2025. Betul. Nah, selain rekapitulasi penghasilan dan juga bukti potong tadi kawan pajak juga perlu melakukan inventarisir aset atau utang. Oke, ini yang penting ini Mas. Nah, biasanya yang lupa itu tidak melaporkan harta, betul, tapi utangnya banyak. Iya, itu kawan pajak. Kadang-kadang kawan pajak nggak pede ya menyampaikan aset-asetnya gitu. Padahal kawan pajak tidak akan dipajakin lagi. Ya, jadi dengan menyampaikan aset-aset itu bukan berarti kami akan melakukan pemajakan lagi, tidak. Tetapi perlu dilaporkan ke kami. Gitu. Nah, ini resikonya nih Mas. Kan banyak nih yang tidak melaporkan harta gitu, atau takut gitu ya. Itu nanti resikonya gimana sih? Oke, kawan pajak. Kawan pajak ingat nggak? Sebenarnya saya cerita ke belakang ya Mas Enggar ya. 2016 itu DJP pernah melakukan yang namanya tax amnesty. Nah, tax amnesty itu kawan pajak sebenarnya yang kita sasar itu sebenarnya apa kawan pajak? Aset, kepemilikan aset gitu. Jadi kalau kawan pajak tidak melaporkan aset, waktu itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan asetnya. Nah, sebenarnya kawan pajak, ketika kawan pajak tidak mengungkapkan aset, kemudian Direktorat Jenderal Pajak ini dapat data nih, Mas Enggar. Misalnya Mas Enggar beli mobil destinator, terus kok nggak dilaporin? Teman saya ini kayaknya. Nah, ya misalnya teman kita lah ya, teman kita ada yang beli mobil destinator, terus kok nggak dilaporin di SPT? Nah itu nanti akan diklarifikasi kawan pajak, diklarifikasi sumber perolehan mobil destinator tadi itu dari mana? Apakah dari
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Pekerjaannya, pegawai, atau ada usaha, hutang, atau ya kan? utang gitu. Nah, resikonya adalah kawan pajak nanti akan mendapatkan klarifikasi. Kemudian karena itu sifatnya klarifikasi, tentu kawan pajak harus menanggapi. Ya, nah jadi kawan pajak malah jadi 2 kali kerja gitu ya. Jadi, udah lapor SPT masih harus klarifikasi nantinya. Jadi lebih enak dan nyamannya, Betul. hartanya dilaporkan gitu semua ya, gitu. Dilaporkan semua ya kawan pajak, semua hartanya. Baik, tadi ada yang satu kelewat mengenai pekerjaan bebas. Mas. Oke, gimana Mas? Itu kan kita harus memasukkan kayak norma ini. Nah, apakah norma ini kan kita sudah terlewat, masih bisa di-input nggak? Iya. Biar kita bisa memanfaatkan norma atau NPPN tadi, Mas. Iya. Kawan pajak khusus tahun pajak 2025 ini DJP itu memberi kelonggaran Mas Enggar untuk penyampaian norma tahun pajak 2025 ya. Karena kalau sesuai ketentuan kawan pajak, penyampaian pemberitahuan norma itu paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Jadi itu diajukan setiap tahun. Diajukan setiap tahun, tidak sekali untuk seluruhnya begitunya. Nah, jadi kawan pajak yang biasa menggunakan norma penghitungan itu wajib menyampaikan pemberitahuan itu setiap tahun paling lambat 31 Maret. Nah, tapi khusus tahun pajak 2025 kali kawan pajak karena baru awal implementasi konteks, DJP memberi kelonggaran untuk dapat disampaikan paling lambat itu 31 Maret 2026. Sebelum pelaporan SPT, betul, sebelum pelaporan SPT gitu pribadi. Ya. Jadi kalau kawan pajak nih misalnya mau laporan SPT-nya rencana besok Kamis. Nah, kawan pajak sekarang sudah harus menyampaikan pemberitahuan norma untuk tahun pajak 2025. Nggak bisa setelahnya, Mas. Nggak bisa. Jadi nanti misalnya gugur gitu ya. Betul. Jadi kalau menyampaikannya besok Kamis, menyampaikannya Jumat nggak bisa. Tidak diakui gitu. Baik. Nah, ini mengenai tadi kan masih opening nih, teman-teman. Sekarang langsung ke dalam isiannya nih, Mas. Panjang juga ya opening kita ya. Opening kita panjang juga ya. Setengah jam ya. Oke. Baik. Jadi sambil masak ya, teman-teman. Sambil santuy, teman-teman. Sambil mendengarkan. Jadi kan kalau dulu Mas ada namanya SPT-S. Sederhana, SS, sangat sederhana sama 17 kosongan nih. Nah, di Kortex ini nanti apakah sama ataukah beda nanti, Mas? Nah, ini salah satu perbedaan kawan pajak dengan pelaporan SPT yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kawan pajak sering atau langganan gitu ya dengan salah satu formulir, misalnya ada yang 1770 polos ada yang 1770S dan 1770 SS. Di era Kortex ini kawan pajak 3 formulir tadi sudah tidak ada. Gitu. Jadi sekarang digantikan dengan single form. Hanya satu formulir untuk semua jenis penghasilan kawan pajak. Mau kawan pajak sebagai pegawai kayak kami atau sebagai pengusaha atau pekerja bebas, formulirnya sama sekarang. Cuma ada pilihannya aja nanti ya, Mas. Nah ini Mas, kalau bagi rekan pajak yang mau berdiskusi atau tanya ini mengenai SPT tahunan aja ya, silakan bisa langsung komen aja di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ini yang lagi rame ini mengenai istri, Mas. Istri lebih dari satu. Satu aja nggak bisa. Istri hanya satu, Istri yang NPWP-nya dipisah dengan suami, sama istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, itu lebih baiknya gimana? Untuk pelaporan SPT-nya ini, Mas. Ini sebenarnya ketika kita sosialisasi banyak, Mas Enggar, ya, pertanyaan kayak gini itu selalu banyak. Jadi kawan pajak, kalau berdasarkan pasal 8 Undang-Undang PPH itu 8 atau 18, Mas Budi? Ya, 8 atau 18 ya kawan pajak ya, saya lupa ingat. Keluarga itu kan sebenarnya satu entitas keluarga, satu entitas ekonomi, kesatuan ekonomi, kesatuan ekonomi, ya kan? Mas Enggar sama istrinya juga pasti uangnya setiap bulan dikasih ke istri kan. Makanya itu sebenarnya satu kesatuan ekonomi nih kawan pajak. Nah makanya karena ini satu kesatuan ekonomi mengikuti kepala keluarga yang umumnya adalah suami ya umumnya, karena istri pun sebenarnya bisa menjadi kepala keluarga di KK itu bisa ya. Cuman umumnya adalah suami. Maka kami mengimbau pelaporan pajak istri yang hanya dari satu pemberi kerja itu digabung dengan suami gitu. Karena
Yang pertama untuk efisiensi kawan pajak. Efisiensi artinya kawan pajak yang wanita-wanita nih yang menikah itu nggak perlu repot-repot lapor, Mas. Iya. Yang repot Suaminya bapak-bapaknya aja aja, ya? suaminya aja Cari yang uang repot. sama Cari laporan uang sama gitu ya? laporan pajak. Oke. Jadi biar yang repot itu bapak-bapaknya saja atau para suaminya aja. Istri-istri yang memiliki NPWP itu bisa nitip aja bukti potongnya untuk dilaporkan oleh suaminya. Gitu. Nah, meskipun kawan pajak pilihan untuk terpisah ya, kewajiban perpajakannya itu tetap ada, tidak dihilangkan. Jadi ini sifatnya memang tidak wajib. Kami imbau karena ketentuannya demikian. Tetapi kalau kawan pajak tetap memilih untuk terpisah. Pelaporannya juga masih bisa. Betul, meskipun nanti ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya ya kawan pajak ya, gitu. Nah, konsekuensinya ini Mas. Soalnya kalau kita sosialisasi ini banyak nih ibu-ibu yang mau tak gabung atau tak pisah ya Mas ya. Konsekuensi kalau seumpama dipisah itu nanti gimana Mas? Oke, kawan pajak, sebelum konsekuensi saya cerita dulu bedanya ya Mas Enggar ya. Mas. Bedanya digabung sama dipisah ya. Kalau digabung itu penghasilan istri itu nanti dimasukkan ke dalam penghasilan yang bersifat final. Final, berarti udah nggak dihitung lagi. Betul. Jadi final itu artinya kawan pajak cukup dilaporkan tapi tidak diperhitungkan di induk. Di induk tidak diperhitungkan lagi. Tapi kalau kawan pajak memilih terpisah, suami lapor sendiri, istri sendiri, maka nanti akan ada satu lampiran baru yang harus diisi kawan pajak. Lampirannya itu kalau kita sebutnya lampiran PHMT kawan pajak. Pisah harta atau memilih terpisah. Nah, di lampiran PHMT ini kawan pajak, nanti penghasilan suami itu akan digabung dengan penghasilan istri. Nah, nanti akan dihitung ulang kawan pajak, dihitung ulang berdasarkan tarif proporsional. Nah, ini kawan pajak, ini bukan nakut-nakutin ya Mas Enggar ya, bukan nakut-nakutin. Dan ini bukan aturan baru ya Mas? Bukan aturan baru, aturan betul. Yang sudah lama. Sudah lama. Jadi aturan PHMT ini bukan aturan baru kawan pajak. Ini aturan yang memang sudah ada sejak zaman Undang-Undang PPH. Gitu. Cuman memang selama ini mungkin penerapannya tidak terlalu strict gitu. Nah, sementara kalau Kortex ini kan semua data sudah terintegrasi ya Mas ya. Nah, sehingga kalau kawan pajak memilih PHMT tapi tidak mengisi lampiran PHMT, maka mungkin nanti akan mendapat surat cinta dari bagian pengawasan kami. Nah, kembali lagi kawan pajak ke penghitungan tadi. Ketika penghasilan suami digabung dengan penghasilan istri, kemudian dihitung ulang menggunakan tarif progresif, maka ada kemungkinan terjadi kurang bayar. Nah, ini Mas, betul. Kurang bayar gitu, karena digabung penghasilannya lebih tinggi. Jadi lebih besar, betul. Penghasilannya jadi lebih besar. Pajaknya lebih besar juga. Betul, pajaknya jadi lebih besar juga. Berbeda dengan yang tadi digabung. Kalau digabung penghasilan istri sifatnya final, selesai dilaporin aja. Cukup penghasilan suami aja. Gitu. Jadi potensinya di situ kawan pajak. Yang pertama terjadi kurang bayar. Yang kedua kalau di skip atau tidak diisi lampiran itu ada potensi mendapat pengawasan kami. Surat cinta. Betul, gitu ya. Ini bisa jadi notes untuk kawan pajak mengenai istri yang gabung atau pisah gitu ya. Betul. Jadi dari aturan, sebenarnya aturan sudah lama ya Mas? Lama sekali sebenarnya, bukan aturan baru. Memang yang lagi rame-ramenya adalah di era Kortex ini teman-teman. Jadi kalau seumpama nanti mau dipisah ataupun digabung, nah kembalikan ke wajib pajak. Betul, itu keputusan wajib pajak. Kita menyarankan untuk tetap digabung gitu, untuk mengurangi terjadinya tadi potensi kurang bayar dan ada surat cinta dari kantor gitu. Karena kalau surat cinta dari kantor pajak itu bikin deg-degan Mas ya. Nggak beda sama surat cinta dari pacar atau ini. Zaman dulu ya Mas ya. Dulu, ya. Nah ini Mas, kalau seumpama ini bahas yang istri nih Mas, kita nyambung ya. Kalau seumpama istri itu sudah terlanjur punya NPWP, nanti kita mau gabung nih. Nah nanti prosesnya gimana? Nah, prosesnya gampang banget kawan pajak. Kalau semisal misalnya belum nikah gitu belum nikah, suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri, kemudian menikah gitu ya. Caranya gampang banget. Istri yang pengen gabung NPWP
Jadi nonaktif jadi juga sendiri di portal saya. Nanti ada di portal saya bagian perubahan data, ada permohonan penonaktifan NPWP. Nah, kawan pajak, istri-istri bisa mengajukan penonaktifan NPWP di situ. Jadi nggak perlu datang ke KPP. Bisa ngisi formulir di situ, ajukan di situ. Nanti prosesnya kurang lebih 5 hari kerja. 5 hari kerja. 5 hari kerja ya, bukan kerja, kalender bukan ya. Kalender. Nanti untuk mengeceknya kawan pajak istri-istri bisa ngecek di bagian profil. Itu nanti statusnya akan menjadi nonaktif ya. Nah, penonaktifan ini sebaiknya dilakukan sebelum suami laporan nanti Mas Enggar. Gitu. Jadi jangan suami sudah laporan baru pengajuan ya. Jadi dinonaktifkan NPWP istri itu sebelum suami laporan. Kemudian yang berikutnya dari sisi suami jangan lupa untuk mengupdate data keluarga di profil juga Mas Enggar. Gitu. Jadi di daftar anggota keluarga di bagian profilnya itu juga harus diupdate. Berarti harus menambahkan istri. Betul gitu sekali. Ya. Jadi menambahkan anggota keluarga mulai dari istri dan anak-anaknya. Gitu. Jadi ketahuan ini Mas. Kalau seumpama istri tidak mengakui suami tidak mengakui istri gitu ya. Atau ada istri lain yang masuk di profil itu bisa kelacak ini di luar tanggung jawab kami kalau itu ya. Jadi kawan pajak yang mengenai istri tadi ya atau semua layanan itu sudah bisa diakses melalui Cortex. Mayoritas layanan ya, sudah bisa. Termasuk kita tadi kalau istri mau mengajukan nonaktif itu sudah bisa langsung melalui Cortex di bagian profil dan perubahan data. Betul. Jadi tidak perlu datang lagi ke KPP atau kalau sudah terpaksa, ini sudah terpaksa banget nih Mas. Ya mau nggak mau harus datang ke KPP ya. Ya misalnya bingung gitu gimana ya, perlu asistensi, nah kawan pajak bisa datang ke KPP gitu. KPP jadi tetap menerima orang. Ya, semua ya Mas ya. Tidak harus di KPP terdaftar. Tidak hanya terdaftar di KPP misalnya Candisari hanya harus boleh Candisari aja gitu. Jadi kalau warga Candisari lagi kerja di bagian Semarang Tengah bisa ke Semarang Tengah. Atau dekat di Johar bisa ke Semarang Barat gitu kan. Jadi tidak harus di Candisari. Itu ya kawan pajak. Nah, ini mengenai batas lapor ini. Ini kan nanti batas lapornya mepet dengan hari raya. Betul. Apakah ada perubahan atau masih tetap nih Mas untuk batas lapor SPT orang pribadi? Kalau batas lapor tetap tidak ada perubahan Mas ya. Jadi untuk orang pribadi tetap 31 Maret. Kalau untuk badan usaha itu 30 April. Nah, jadi kawan pajak perlu memitigasi nih waktunya karena 31 Maret itu mendekati dengan Lebaran kalau nggak salah 21 Maret ya Mas ya. Betul. Dan itu nanti ada cuti bersama, mungkin kawan pajak ada yang pulang kampung atau dengan nyepi juga. Barengan dengan nyepi. Nah, jadi kawan pajak jangan menunda-nunda pelaporan SPT mendekati jatuh tempo pelaporan. Sebaiknya ini lapor SPT hari ini. Tapi ini masih e-filing ya. Ini masih filing ya. Ini harusnya udah diganti Cortex ya, nanti diganti sama Kak Budi ya nanti ya. Cortex ya. Jadi kawan pajak nih, kalau sudah dapat bukti potong A1 ataupun A2, silahkan langsung dilaporkan saja. Betul. Soalnya nanti jadi kepikiran nih Mas, kita udah mau mudik, laptopnya ketinggalan, gitu kan, sudah fokus sama keluarga jadi lupa. Betul. Kalau lupa, kita nggak lapor ataupun lewat dari 31 Maret, konsekuensinya apa Mas? Nah, kawan pajak sebenarnya nggak enak ya ngomongin konsekuensi ya, tapi memang harus disampaikan. Karena sering banget ada wajib pajak datang ke LDS itu mengeluh, loh kok saya kena 100.000 padahal kemarin sudah lapor gitu. Nah, kawan pajak, bagi kawan pajak yang terlambat menyampaikan laporan SPT orang pribadi, itu ada dendanya 100.000 Mas Enggar. 100.000 satu tahunnya ya? Iya, 1 tahunnya 100.000, bukan per hari atau per bulan ya kawan pajak ya. Jadi hanya dikenakan 1 kali, yaitu sebesar 100.000. Nah, tapi untuk yang badan usaha, CV, PT, firma, koperasi, dan sebagainya, itu lebih besar Mas Enggar. Nilainya Rp1 juta. 1 juta ya Mas? Nah, lumayan kan kawan pajak. Itu biar kawan pajak bisa buat beli tiket mudiknya ya kan. Jadi telat 1 hari itu pun sama kawan pajak. Kena dendanya 100.000 dan juga 1 juta untuk badan usaha. Oke, baik teman pajak, kawan-kawan. Ini kayaknya ada pertanyaan. Saya bacakan dulu ya Mas Marcel. Oke. Sebentar.
Mungkin sedikit menambahkan juga ya Mas Boleh, Mas, Enggar ya. silakan, Mas. Jadi kawan pajak yang mungkin karena ini kan pelaporan kita yang baru pertama kali menggunakan Cortex, dan mungkin kawan pajak juga mayoritas masih belum memahami nih gimana sih cara lapor pajak di aplikasi yang baru ini. Nah, kawan pajak nggak usah khawatir. Kalau kawan pajak punya waktu, bisa datang ke KPP terdekat, tidak harus di KPP terdaftar. Betul. Jadi bisa datang ke KPP terdekat. Semua KPP di Indonesia sekarang sudah ada tim untuk melakukan asistensi. Jadi kami sudah menyiapkan tim, semua KPP sudah menyiapkan tim untuk asistensi pelaporan SPT tahunan. Gitu. Berarti kalau seumpama nanti saya kedaftarnya di Candisari nih Mas, kerjanya ternyata saya di Salatiga, gitu. Berarti saya boleh ya? Boleh. Lapor di Salatiga ya? Salatiga boleh, ke Salatiga aja lebih dekat gitu misalnya. Gitu ya. Kan karena kan mungkin kita waktunya pendek nih. Waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, kalau pulang ke Semarang Candisari dulu habis kan ya? Habis waktunya. Lewat tol udah habis. Nah, udah habis waktu, habis ongkos juga. Nah, mending ke Salatiga nih yang deket gitu kan Mas ya. Baik. Ini ya Mas ya, di kolom ada pertanyaan dari JJ Galeri. Wah, ini penonton setia ini Mas. Iya. Mas, kalau udah terlanjur lapor beda NPWP tapi nggak klik PH atau MT itu nanti gimana? Oke. Kawan pajak, ini JJ Galeri ini penonton setia ya. Kita juga sering ya nonton Instagram gitu ya. JJ Galeri ya. Baik. Kalau misalnya kawan pajak udah terlanjur nih lapor suami sendiri, kemudian istri sendiri, nah nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Cortex ini atau SPT tahunan itu tidak hanya sekali lapor, ya. Jadi bisa melakukan yang pembetulan, betul. Gitu jadi ya. Kawan pajak bisa melakukan yang namanya pembetulan, gitu. Nah, sehingga kalau tadinya misalnya keskip nih, tidak mengklik atau tidak mengisi lampiran PHMT, kawan pajak baik suami maupun istri bisa melakukan pembetulan, SPT pembetulan, kemudian mengisi ulang SPT-nya dan mengisi lagi lampiran PHMT-nya tadi gitu. Meskipun nanti akan terjadi kurang bayar tuh kawan pajak ya. Cuman karena sudah terlanjur ya kawan pajak tahun ini memilih terpisah laporannya ya, jadi konsekuensinya ya seperti itu. Daripada dapat surat ya Mas. Betul, lebih baik pembetulan ya. Betul, lebih baik dengan kesadaran membetulkan sendiri. Nah, mungkin pertimbangan lah kawan pajak yang masih ngotot untuk memilih terpisah gitu ya, mungkin tahun depan bisa digabung saja. Oke gitu. Ya. Jadi udah terlanjur ya udahlah gitu ya. Daripada males pembetulan, sekalian aja tahun depan digabung gitu. Lagian suami istri kenapa sih harus memilih terpisah ya kan? Emangnya pisah rumah kan enggak gitu ya? Kecuali kawan pajak pisah rumah ya, atau memang ada perjanjian pisah harta, itu boleh kawan pajak ya. Tapi kalau sama suami istri baik-baik saja ya udah gabung aja. Baik-baik saja dalam artian perpajakan. Perpajakan ini kan kita ngomongin perpajakan lainnya ya. Oke, ini ada lagi dari Mas Momo. Apakah ini tadi juga baru dibahas nih? Apakah ada info perpanjangan SPT ini, Mas? Perpanjangan SPT. Perpanjangan SPT ini mungkin apa ya, perpanjangan jatuh tempo pelaporannya karena pas liburan atau SPTY itu ya Mas. Kayaknya beda ya. Kayaknya perpanjangan SPT ini. Nggak jelas memang nih pertanyaannya ya. Jadi kawan pajak sampai dengan sekarang itu tidak ada biasanya kita pengumuman resmi, pengumuman resmi dari kantor pusat DJP yang menyatakan bahwa jatuh tempo itu mundur. Gitu. Memang kadang-kadang biasanya kalau mendekati atau bebarengan dengan hari raya biasanya jatuh tempo memang mundur ya. Cuman untuk dalam kasus ini per hari ini kita ngomong itu belum ada nih kawan pajak pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak apakah jatuh tempo pelaporan SPT orang pribadi nanti itu akan mundur dari 31 Maret 2026. Gitu. Jadi antisipasinya kawan pajak lebih tetap amannya ya, lebih awal lebih baik lebih awal. Kenapa harus nanti? Nah, gitu kenapa harus nanti? Kalau bisa sekarang kenapa? Kalau bisa besok kenapa sekarang? Iya. Oke Mas, ini masih ada lagi nggak ya? Ini ada lagi Mas. Jam layanan ya. Jadi untuk rekan-rekan pajak, untuk jam layanan di semua KPP di Candisari, semua KPP di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan atau selama bulan puasa itu dari pukul 8 sampai pukul 3 sore. Jadi yang awalnya dulu
dari pukul 8 sampai 4 sore, khusus di bulan Ramadan itu hanya sampai jam 3 sore. Dan Sabtu Minggu masuk nggak, Sabtu Mas? Minggu, nah ini Mas, kita suruh lembur juga. Oh iya. Untuk Sabtu Minggu, untuk teman-teman semua, ini semua kantor pajak ya Mas ya, seluruh Indonesia, Sabtu Minggu tetap buka. Tapi hanya sampai jam 12 kalau nggak salah. Itu. Berarti nggak sampai sore ya Mas ya? Nggak sampai sore. Nah ini kawan pajak manfaatkan nih kesempatan ya, karena sampai dengan tanggal 31 Maret ya, setiap Sabtu dan Minggu ya, kecuali Sabtu dan Minggu di hari Lebaran ya, yang cuti bersama itu ya. Cuti bersama itu, seluruh kantor pajak di wilayah NKRI ini itu buka setengah hari, mulai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, ini mungkin mengakomodir lonjakan dan keinginannya Mas Momo tadi ya. Untuk lapor SPT lebih awal. Gitu. Ini saya cari lagi untuk pertanyaannya. Monggo untuk rekan-rekan kawan pajak yang ingin bertanya mengenai SPT tahunan, dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, ya 5 menit lah ya Mas ya. Boleh, soalnya 5 kita menit juga lagi. Mau ini ya, masak iya, juga kita ya. belum bikin ya. Es buah ini kita masalahnya. Oke, ini sudah. Itu di belakang kamera Mas Momo udah haus. Baik, ini Mas, ini mengenai tadi sudah laporan atas waktu istri. Kayak tadi kuncinya ada di istri nih hari ini. Benar. Terus terakhir batas waktu, setelah batas waktu konsekuensi ini kalau tidak lapor. Kayak udah di akhir acara ini. Udah Mas. Semua. Nggak ada pertanyaan lagi ya Mas ya? Ini saya cari sih nggak ada. Ya. NPPN kan tadi sudah dibahas. Jadi NPPN saya ulangi lagi ya, NPPN bagi rekan-rekan atau wajib pajak yang mau mengajukan norma khusus di tahun 2025 itu dikasih atau diberi relaksasi nih sampai 31 Maret. Jadi sebelum Bapak Ibu atau wajib pajak lapor, silakan bisa diajukan norma terlebih dahulu, khusus di 2025. Nanti kalau 2026, ya berarti sudah tidak berlaku. Jadi hanya di 2025. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan juga pembahasan SPT ini sudah sampai akhir, Mas. Mungkin ada pesan kepada wajib pajak terkait SPT tahunan, Mas. Oke, mungkin penutup nih kawan pajak dari saya. Jadi kawan pajak sekali lagi mengingatkan bahwa aplikasi kami baru, namanya aplikasi Cortex gitu. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum pernah melakukan aktivasi sama sekali, kami himbau untuk dapat segera melakukan aktivasi Cortex, kemudian meminta kode otorisasi gitu. Semuanya bisa kawan pajak lakukan secara mandiri. Bisa gitu. Jadi nggak perlu datang ke KPP. Kalau kawan pajak bingung, bisa telepon ke KPP. Bisa ke KPP manapun ya Mas ya. KPP manapun, atau WhatsApp, layanan WhatsApp ke semua KPP juga bisa. Atau melihat tutorial YouTube itu juga bisa. Sudah banyak ini tutorial. Sudah banyak karena sudah 1 tahun berjalan. Iya, betul. Untuk aktivasi dan juga permintaan kode otorisasi itu sekarang tutorial sudah banyak. Nah, kawan pajak segera mengurus aktivasi dan kode otorisasi. Kalaupun ternyata kawan pajak masih bingung terkendala, sulit gitu ya. Sulit, kawan pajak bisa datang ke KPP mana saja yang terdekat dari kantor pajaknya, dari tempat tinggalnya kawan pajak sekalian. Gitu. Ini menarik ini. Itu yang pertama kawan pajak. Jadi segera aktivasi, jangan ditunda-tunda, jangan mepet-mepet. Kemudian yang kedua, kawan pajak manfaatkan aplikasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan 2025 yang kita laporkan sekarang di 2026. Nah, kalau tata cara pelaporannya, kawan pajak juga sudah bisa nih di YouTube juga sudah sudah ya. Banyak sekarang, Mas. Sudah banyak. Kemudian tutorial yang by PDF juga sudah banyak. Ada. Kawan pajak juga bisa tadi telepon atau WA ke KPP kalau masih ada pertanyaan. Atau kalau kawan pajak punya waktu luang atau masih mengalami kendala di dalam pengisiannya, bisa datang ke KPP terdekat dari kantor atau dari rumah kawan pajak sekalian. Ya, nanti di masing-masing KPP itu sudah disediakan tim Satgas, betul, satuan tugas untuk melakukan asistensi SPT bagi seluruh wajib pajak. Nah, jadi kawan pajak
manfaatkan momentum ini sebelum jatuh tempo pelaporan. Lebih awal lebih baik. Baik, itu pesan atau pesan dari Mas Marcel ya kepada wajib pajak. Jadi saya menambahkan aja Mas Marcel atau tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan pada sore hari ini, yaitu yang pertama Cortex ini Bapak Ibu bisa diakses melalui website. Betul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu download atau tidak perlu install aplikasi lainnya gitu ya. Jadi kita full web based atau website. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dimanapun dan kapanpun gitu. Selanjutnya tadi yang perlu digarisbawahi mengenai layanan. Jadi Bapak Ibu yang bisa atau yang domisilinya tidak atau KPP-nya tidak sesuai gitu ya. Contohnya alamat atau tinggal kerjanya di Salatiga ini. KTP-nya atau pendaftarnya di Semarang Candisari gitu ya. Bapak Ibu bisa mengajukan atau bisa melakukan konsultasi, kalaupun nanti sudah terpaksa, bisa ke KPP terdekat, dimanapun. Jadi kita sudah tidak ada sekat lagi ya Mas. Betul. Jadi semuanya bisa dan bisa dibantu gitu ya. Dibantu di sini dalam artian helpdesk. Iya. Bukan dibantu yang lain ya Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu atau wajib pajak semua pada sore hari ini. Jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan. Ya terlambat, yaitu paling lambat 31 Maret, lebih awal lebih baik, itu kan bisa diakses di mana saja. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ke KPP terdekat, atau bisa menghubungi nomor telepon atau layanan WhatsApp KPP manapun. Sekian dari saya dan juga Mas Marcel. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa kawan pajak. Ya. Kita dampingi sampai